Anggota Komisi 3 DPR RI, Wisnu Wijaya Adiputra menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Muhadjir Effendi soal bantuan sosial, bansos, kepada pelaku judi online. Menurut dia, alih-alih memberantas, usulan tersebut akan memparah keadaan di mana para penjudi makin kecanduan, serta merangsang munculnya penjudi baru. Mereka tentu akan berpikir, wah enak dong main judi online. Kalau menang dapat uang, kalau kalah dapat bansos, kata Wisnu seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, 18 Juni 2024. Wisnu menilai, pemerintah seharusnya ingat para pemain judi online ini adalah pelaku tindak pidana, bukan korban, sehingga tidak harus diberikan bansos. Sebab, praktik perjudian online makin merajalela. Dia mencatat pada Juli-September 2022. Dari 2.236 kasus perjudian yang dibongkar Polri, ternyata 1.125 diantaranya kasus judi online. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, melaporkan perputaran uang judi daring tahun 2023 mencapai 327 triliun rupiah. Pada kuartal I Januari-Maret 2024 ini, saja sudah menyentuh angka 100 triliun rupiah. Angka ini benar-benar fantastis. Belum lagi dampak judi online yang sangat meresahkan. Tidak hanya merusak ekonomi keluarga, tapi juga menimbulkan tindak kriminal turunan seperti pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan. Contohnya kasus terbaru di Mojokerto, di mana ada seorang polisi wanita membakar suaminya yang juga polisi hingga mati akibat sang suami terjerat judi online, ungkap anggota Komisi VII yang menjadi mitra Kementerian Sosial dan Kementerian Agama itu. Wisnu berharap Satgas Judi Online yang baru saja dibentuk Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 itu bisa bekerja tegas, cepat, efektif, dan solutif. Jangan sampai blunder, seperti usulan bansos untuk pejudi online itu. Satgas harus tegas dalam penegakan hukum sesuai tugasnya sebagaimana pasal 1 Kepres tersebut, bahwa Satgas dibentuk sebagai upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu, papar legislator Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Itu, Wisnu menyarankan, percepatan pemberantasan bisa dilakukan dengan membabat habis para pelaku judi daring. Tidak sekedar para pemain, tapi lebih dari itu adalah para bandar, jaringan bisnis judi daring serta para oknum yang membekingi bisnis haram mereka. Kami berharap, di bawah komando Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Cahjanto sebagai Ketua, Satgas Judi Daring bisa secepatnya memberantas perjudian online di Indonesia, hingga ke akar-akarnya, pungkas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu sebelumnya diberitakan. Menko Muhadjir mengklarifikasi pernyataannya yang dianggap blunder oleh publik. Menurut dia ada salah persepsi masyarakat dari apa yang disampaikan dengan maksud sesungguhnya. Jadi, saya sudah mencermati reaksi dari masyarakat tentang usulan saya. Nanti mereka yang jadi korban judi online itu, bisa mendapat bantuan sosial dengan kriteria tertentu. Saya tangkap, dari opini masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa korban judi online itu adalah pelaku, kata Muhadjir kepada awak media di Jakarta, Senin, 17 Juni 2024. Muhadjir menjelaskan, perlu dibedakan antara pelaku dan korban. Pelaku yang dimaksud adalah penjudi dan bandar judi online. Jadi tidak begitu? Menurut KUHP pasal 303 maupun UU ITE 11 dan 2008 pasal 27, pelaku judi adalah tindak pidana. Karena itu para pelaku baik itu pemain maupun bandar itu adalah pelanggar hukum dan harus ditindak, dan itulah tugas Sibersatgas Penumpasan Judi Online itu menjadi tugas utama mereka. Beber Muhadjir. Muhadjir menegaskan, korban judi online adalah mereka yang tergolong bukan pelaku. Sehingga mereka yang layak disebut korban adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis. Mereka yang disantuni, kalau mereka itu yang kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan maupun mengalami trauma psikologis, kalau mereka itu nanti berupa keluarga. Jadi keluarga ya sekali lagi, keluarga dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nantinya mendapatkan bantuan sosial, yakin Muhadjir. Muhadjir beralasan, keluarga miskin menjadi tanggung jawab negara, sesuai UUD Pasal 34 Ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi, orang miskin itu tidak hanya korban judi online saja.
Semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar, kriterianya cocok tidak dengan yang ditetapkan Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi. Kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online ya, dia akan dapat bansos, Beber Muhajir. Jadi jangan bayangkan terus pemain judi kemudian miskin dan langsung dibagi-bagi bansos, bukan begitu, tandas Muhajir.